sudah saya record ke cloud, Pak. Oke, ya wes, oke. Oke, hari ini kita WLC sharingnya terkait dengan eh, mengoptimalkan pencarian online, khususnya untuk mencari artikel ilmiah dan dokumen lainnya. Saya bisa dikasih akses Nur untuk share screen. Nggih, sampun sudah saya jenengan jadikan host. Masih ini Oke, belum kan? agak lambat kok. Nggih, ngapunten agak lambat. Kok belum jadi host ya? Sebentar. Belum. Oh, make a host. Kok agak susah ini ya. Lambat, Pak. Yes. Oke. Ya sudah, Pak, monggo. Ya, ya sesuai jadwal mulainya jam 1 ya untuk apa namanya OLC yang hari ini mengoptimalkan pencarian online untuk dosen dan mahasiswa. Tujuan dari yang OLC ini adalah diharapkan nanti baik dosen maupun mahasiswa bisa melakukan pencarian online data-data yang dibutuhkan atau dokumen yang dibutuhkan secara efektif ya, lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum lanjut untuk kita praktekkan, nah, ada beberapa hal yang mungkin untuk diingat bahwa mesin pencari online itu saat ini itu banyak sekali ya. Memang saat ini yang paling banyak datanya ada di google.com, itu yang paling banyak. Tapi selain google.com juga ada banyak database-database dia yang mengindeks yang spesifik, mengindeks spesifik data, mengindeks spesifik dokumen ilmiah, mengindeks spesifik forum atau diskusi, sehingga dia bisa merambah ke forum-forum atau diskusi untuk ngecek. Dan dalam melakukan pencarian-pencarian tersebut ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami, khususnya masalah copyright dan lisensi. Karena tidak semua yang bisa kita akses bebas itu boleh untuk kita bisa gunakan. Apalagi kalau kita misalkan digunakan untuk poster yang kita jual, kita gunakan untuk buku yang kemudian kita jual, kita gunakan untuk backdrop acara yang kemudian sifatnya komersial. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pelajari, kita pahami terkait dengan copyright dan license-nya. Ya. Kalau untuk teknik dalam pencarian itu macam-macam ya. Ini teknik pencariannya ini bisa dipakai di search engine manapun ya, karena sifatnya itu adalah sifatnya eh, apa model pencarian yang umum. Anda bisa pakai di Yahoo, Bing ataupun Google. Anda bisa menggunakan teknik pencarian ini ya. Ini untuk refresh saja karena ini sebetulnya pengetahuan basic ya. Nantinya akan kita praktekkan. Tapi di sini yang perlu diingat adalah bahwa untuk melakukan pencarian itu tidak sesimpel Anda memasukkan termnya saja ya, karena nanti akan menghasilkan suatu bentuk hasil list yang terlalu banyak. Ya, itu saya ambil dari Google Search Operator karena memang ini yang basic. Jadi saya munculkan di sini untuk sebagai pengingat saja. Nanti bisa dicoba. Ini bisa untuk Google Sheet Operator ini bisa dikombinasikan. Misalkan mau mencari filenya yang bentuk PDF plus hanya di website tertentu atau di domain tertentu atau di .com saja atau di .id saja atau di .acid saja. Nah, itu bisa disesuaikan ya, bisa dikombinasikan. Atau mungkin bisa mau mencari Anda menemukan suatu web yang menarik dan kemudian Anda mau mencari web yang mirip seperti ini, ya Anda bisa masukkan similar titik dua webnya atau related
website.com/webnya, sehingga kita tahu website itu terkait dengan web mana saja, ya. Jadi ada kombinasi-kombinasi teknik yang perlu untuk dipakai, ya, khususnya untuk melakukan pencarian-pencarian. Ada juga beberapa kombinasi-kombinasi yang dia spesifik untuk ditaruh, ya. Contoh misalkan Anda mau mencari untuk film tertentu, sebetulnya nggak perlu yang menggunakan term ini Anda masukkan judulnya, sekarang si algoritmanya Google otomatis akan mendeteksi bahwa Anda mencari film, gitu. Tapi ada kalanya film itu dia judulnya umum, maka Anda perlu masukkan movie.2, masukkan filmnya. Atau mendefinisikan suatu bentuk term, itu Anda tinggal masukkan define.2. Ya, silakan sambil dicoba. Bahkan kalau Anda memang orang yang perlu di bidang finansial, itu memfasilitasi contoh seperti kayak di Google maupun Yahoo, ada yang namanya Yahoo Finance sama finance.google, itu kita bisa membuat portofolio dari apa yang sudah kita investasikan, sehingga kita juga bisa mencari informasi itu di Google Search, seperti stocks titik 2 kode sahamnya atau titik 2 nama dari PT-nya. Nanti akan muncul data saham itu secara khusus, ya. Hal-hal seperti ini memang sudah umum diketahui. Nah, sekarang adalah masalah lokasinya di mana saja yang tepat untuk mencari data. Apakah cukup menggunakan Google saja bisa langsung selesai? Ya, sekarang kita lihat dulu tipe-tipe dari mesin pencarian yang umum, ya. Kalau mesin pencarian umum ini kan banyak, ya, ada Google, Yahoo, Yandex, Baidu, Search, Egrip, ya. Tapi yang sebanyak itu dia tetap yang datanya paling banyak adalah Google.com. Cuman kalau Anda nggak mau data Anda digunakan oleh pihak ketiga, dan Anda nggak mau pencarian Anda itu ditelusuri oleh pihak ketiga, dideteksi Anda kemana saja, dideteksi Anda mengakses dari mana, dideteksi Anda mengakses jam berapa, pakai HP apa. Nah, maka Anda jangan menggunakan Google tentunya. Jangan menggunakan Bing, jangan menggunakan Yahoo, jangan menggunakan Yandex. Karena Yandex ini terafiliasi dengan pemerintahan Rusia. Nah, jadi si Yandex ini juga pihak ketiga bisa mengakses. Sama halnya seperti Baidu ini juga sama juga. Maka Anda bisa menggunakan search engine yang dikembangkan oleh komunitas atau search engine yang dia memang dibuat untuk decentralized, yaitu adalah brief.com atau DuckDuckGo atau searchencrypt.com. Pada minusnya ya karena itu dia sifatnya komunitas dan dia itu sifatnya decentralized, ya kadangkala kita nggak menemukan apa yang mau kita cari secara lengkap, ya. Tapi bisa menjadi jalan awal Anda mau kemana. Nah, baru kemudian Anda bisa menggunakan engine yang lebih aman. Tapi sekarang di google.com itu juga ada safe search, ya, meskipun kalau mau mengaksesnya Anda ya tentu kalau Anda masukkan email ya tentunya masih bisa terdeteksi bahwa Anda berada dari lokasi mana, karena eh, eh, story dari pencarian Anda, story daripada gadget yang Anda pakai itu masih tersimpan di Google meskipun Anda pakai yang safe search tadi, ya. Nah, makanya kalau misalkan pengen yang paling aman ya 3 yang terbawah itu yang nggak akan menyimpan dia apa yang sudah Anda cari. Nah, bagaimana dengan mesin pencarian umum ini? Kira-kira kita butuh apa yang perlu kita itu perhatikan. Nah, sekarang coba kita buka pakai ke online-nya, ya. Kita coba kita praktekkan untuk kita buka websitenya. Nah, kalau kita misalkan kita pakai google.com, kalau kita misalkan pakai google.com ini kan kita akan di tampilan seperti ini dengan yang sangat minimalis, ya. Tapi kalau misalkan kita mau mencari hal yang spesifik, itu sebetulnya yang di sini ini dia akan menampilkan hal-hal yang bisa membuat Anda itu memiliki perspektif berbeda bagaimana Google bekerja. Nah, contohnya misalkan saya klik yang buku ini, ya.
Kalau kita klik alat, maka kita bisa melihat bahwa Google itu dia nggak hanya men-scan metadata, tapi juga men-scan teks. Dia men-scan apa yang ada dalam teks itu yang distorkan ke dia. Maka dia bisa mendeteksi itu koran atau tidak. Nah, ini buktinya di sini. Ketika kita pilih koran, sebetulnya bukan koran itu yang diupload di situ, tapi adalah buku. Ya. Dia adalah buku, dia adalah kumpulan daripada bacaan, dan tapi dia di dalamnya ada korannya. Nah, sehingga kemudian ini dideteksi sebagai surat kabar. Maka kemudian kalau kita buat tampilannya di sini tentang waktu, ini juga sangat menariknya, dia tentang waktunya itu sangat apa namanya itu sangat apa lengkap, ya. Banyak data yang muncul di situ. Ya, jadi nggak hanya buku yang di sini, tapi juga koran dan majalah dengan rentang waktu tertentu. Semakin ke abad ke-21 ya pastinya dia akan semakin lengkap data, ya. Dia akan semakin lengkap data. Tinggal kita memasukkan apa prom-promnya untuk dimasukkan ke pencarian, bagaimana untuk melakukan pencarian. Ya, selain koran juga dia ada majalah dan seterusnya yang dia bisa mendeteksi tidak hanya metadata tapi isinya. Makanya kita kalau mau menemukan suatu bentuk kutipan yang dari buku, nah lebih baik pakai pencarian yang dia spesifik pada buku, tidak pencarian secara umum, karena nantinya lebih sulit kalau kita menggunakan pencarian secara umum. Apalagi kalau kita masukkan kutipannya itu di Google Scholar, nah itu malah nggak bisa, karena di Google Scholar itu yang terdeteksi hanya metadata. Beda dengan yang di pencarian yang book, yang mendeteksi dia mendeteksinya sampai ke dalam teks dia. Nah, yang perlu diketahui apalagi yang di buku ini, ya selain yang itu tadi, ya tentunya di buku ini tidak semua yang muncul di sini itu sifatnya adalah open access, karena dia hanya sebatas di preview aja beberapa halaman oleh penerbit, tapi juga ada beberapa yang dia sifatnya open access. Jadi kalau penerbitnya nggak mengupload ke dalam Google Book atau nggak mengupload melalui metode yang ada pada Google Book, maka nggak muncul di sini. Jadi limit skopnya masih cukup terbatas, ya kalau yang untuk yang lain bagaimana? Nah, ini yang lainnya adalah gambar yang perlu kita ketahui. Kalau kita di sini alat, ini ada yang namanya hak penggunaan. Nah, ini yang harus baik mahasiswa maupun dosen perhatikan, ya. Yang diperhatikan adalah apakah semua gambar yang di sini ini bisa kita pakai, kita tempelkan pada apa namanya itu artikel ilmiah kita, pada website yang sifatnya komersial. Ini yang perlu kita pahami. Maka kalau kita mau menggunakan untuk komersial, maka kita harus melihat yang lisensi komersialnya itu merupakan di-approve sama dia atau diperbolehkan. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada lisensi komersial. Tapi ada juga yang dia lisensinya Creative Commons, yang berarti Anda bisa juga boleh menggunakan secara komersial, tapi boleh juga tidak menggunakan untuk komersial. Ya, kalau Creative Commons itu ada yang sifatnya NC non komersial, ada yang sifatnya BY yang dia itu boleh digunakan untuk apapun, ya, meskipun untuk komersial. Tapi kalau yang NC non komersial berarti dia gambar ini nggak boleh digunakan untuk kepentingan komersial, nggak boleh digunakan untuk cover buku yang nanti dijual, nggak boleh digunakan untuk apa poster yang kemudian dia gunakan secara komersial. Nah, maka lisensinya ini perlu diperhatikan, ya. Pencarian tidak semua gambar yang di sini kita bisa gunakan secara bebas. Oke. Kemudian kalau warna dan jenis-jenisnya ya Anda sesuaikan saja. Anda mau membuat buku yang bercorak merah ya dia akan memunculkan merah. Kalau Anda mau membuat suatu bentuk materi yang sifatnya bercorak ungu ya dia akan mencarikan yang bercorak. Ya simpel itu ya pencariannya. Ini perlu dimanfaatkan untuk yang alat ini karena memang cukup sangat membantu kalau kita mau mencari
suatu bentuk inspirasi kita mau membuat PPT atau membuat poster, ya. Bahkan dia bisa memfilter ukuran. Kalau dimasuk ke diskusi, ya tinggal dia diklik aja discussion-nya, dia akan muncul hanya untuk forum-forum diskusi. Nah ini tapi nanti kita bahas di topik yang diskusi ya, karena diskusi ini tadi memasukkan term khusus di pencari. Oke, untuk yang video juga sama ya, di mana di situ kita perlu memperhatikan juga apakah video-video ini bisa kita gunakan ataukah tidak ya. Kita bisa juga perlu melihat video-video tersebut. Oke, yang lainnya nanti bisa dieksplor langsung ya, bagaimana advance-nya di google.com. Nah, sekarang kita beranjak ke yang lain, pencarian yang lain. Pencarian yang lain ini adalah kita menggunakan untuk pencari data. Ya. Pencari data ini apa? Kalau kita mau melakukan penelitian, kita pasti butuh yang namanya data. Tapi kadang-kala itu data itu bisa kita dapatkan dari data pihak kedua, pihak lain ya, pihak ketiga ya, atau dari pemerintah. Data itu kemudian kita analisa. Misalkan data kemiskinan di Indonesia tentang 10 tahun terakhir, data terkait dengan kemiskinan di wilayah perkotaan tentang 5 tahun terakhir. Nah, data-data seperti ini dapat dari mana? Kalau kita searching Google aja, terlalu banyak dia. Nah, kita perlu merujuk ke mesin mencari data. Ya, salah satunya adalah yang disediakan oleh Google, tidak di google.com tapi di dataset search.research.google.com. Ya, sekarang kita coba dibuka di sini ya, dataset search.research.google.com. Oke. Ya, ini adalah dataset search.research.google.com. Nah, ini kalau misalkan saya mau mencari poverty in Indonesia. Nah, dia ada menyediakan banyak data ini ya, mulai rural poverty line Indonesia 2013-2022, people living below the poverty line by region. Nah, ini by region ini bisa kita lihat. Coba. Oh ya, sumbernya dari Statista ya. Statista ini dia berbayar, tapi kalau muncul di sini ini kemungkinan bisa dieksplor. Ini coba kita buka. Karena kalau di data sini harusnya dia bisa dieksplor ternyata. Ya. Berarti ini adalah termasuk data yang basic dan digratiskan oleh Statista. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di bawah garis kemiskinan Papua paling banyak 26%, Yogyakarta 11,49 dan seterusnya. Ini bisa diekspor menjadi Excel. Ini kalau yang versi harus login ya kalau mau ekspor ya. Tapi pada pokoknya ini kita bisa melihat dari sini kalau saudaranya ingin melihat data. Dan ini bisa disitasi juga, mensitasinya dengan mensitasi ininya. Kita bisa citasi di sini. Nah, ini kita copy, kita citasi, masukkan ke paper kita. Nah, jadi kalau kita mau mensitasi data terbaru terkait dengan kemiskinan. Nah, kalau mau Anda nyari yang lain, misalkan data pendidikan, education, atau lebih baik pakai bahasa Inggris saja ya, agar dia termnya bisa dia pahami. Nah, in Indonesia, by income. Nah, Statista juga, karena kebanyakan memang yang meneliti kayak gini-gini ini Statista. Nah, ini susahnya ini kalau kena yang berbayar. Berarti kita perlu mencari yang data yang lainnya lagi yang nggak berbayar. Karena di situ kan banyak pilihan. Nah, nanti Anda bisa nge-explore sendiri ya. Karena ada beberapa data dia yang memang dibuat oleh lembaga corporate. Jadi perlu kita melakukan langganan. Makanya kita ngelihat ada enggak data yang bisa diakses secara umum. Nah, data-data yang kaitannya dengan begitu itu biasanya dia dapatnya dari data World Bank. Nah, ini ya, data-data seperti itu dapatnya dari sini, biasanya data.worldbank.org. Nah, dari sini lebih
bebas lagi nih karena kan free nih data banknya ini dia free. Anda bisa mau melihat data apapun di sini ya. Contoh misalkan Indonesia, country-nya kita bisa langsung lihat. Lengkap sudah di sini. Data-data terbarunya yang sudah diteliti oleh World Bank sudah lengkap dan bisa dicek di sini. Nah, ini kalau kaitannya dengan data. Tapi ada lokasi lain lagi yang dia bisa kita explore, contohnya adalah grabopenIRE.eu. Nah, kalau grabopenIRE.eu ini semua penelitian yang dia dibiayai oleh European Union itu datanya wajib di-online-kan di sini. Nah, maka datanya cukup banyak di sini. Kita bisa langsung search aja. Nah, misal secara umum aja poverty. Jadi bisa dieksplor sendiri ya masing-masing. Nah, kalau di sini kan riset produk, ini kan ya, ini riset produk. Tapi kalau kita lihat di sini ada logo riset data, nah berarti kita bisa filter by data. Bagaimana kita memfilternya? Kita bisa memfilternya dengan memilihnya di data. Ini ada pilihan data ini. Ini research data. Nah, kita bisa memilih khusus dengan hanya yang muncul yang research data. Ya, dia ada 44.269 data. Ya, maka kita bisa memasukkan filter lainnya di sini. Contoh kita mau memfilter kaitannya dengan poverty tadi, kita coba. Ya cukup banyak ya. Nah, bisa dieksplor sendiri ada 1101 dengan kata kunci poverty. Kalau udah cukup, ini bisa di-download dalam bentuk Excel dan kemudian kita bisa mengolahnya menjadi suatu bentuk literatur review atau bisa menganalisis dari datanya tadi ya untuk sebagai bahan penelitian. Jadi kadang-kala membuat riset, membuat penelitian baik membuat skripsi atau membuat tesis atau disertasi itu bisa saja kita menggunakan memanfaatkan data orang lain yang sudah dikumpulkan dan kemudian kita sitasi data orang lain tadi ya. Tentunya dengan pendekatan yang berbeda. Ini sama halnya seperti kalau kita mau masak makanan. Nah, masak makanan itu kan bahannya sama kalau mau masih nasi goreng itu. Ada nasi, ada bawang putih, ya, ada yang pakai garam, ada pakai lada, bahannya sama. Tapi ketika cara memasaknya berbeda, maka menghasilkan suatu hal yang berbeda. Metodenya berbeda, maka nasi gorengnya menjadi berbeda. Nah, sama seperti ini, data-datanya sama. Tapi ketika metode yang Anda gunakan berbeda, maka itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan itulah originality-nya di situ penelitian. Maka data-data yang ini bisa kita gunakan juga, kita sitasi, dan kemudian kita olah lagi dengan metode yang menurut kita itu lebih tepat atau mau mencari apa dari data. Ya. Nah, silakan untuk mengeksplorasi sendiri data-datanya. Data yang lebih spesifik lagi tapi khusus untuk matematika dan teknik itu adalah Wolfram Alpha. Nah, ini biasanya digunakan untuk mahasiswa atau student-student itu belajar matematika biasanya. Ya, untuk siswa-siswa itu belajar matematika karena Wolfram Alpha ini dia bisa untuk menyelesaikan atau menjawab rumus-rumus matematika ya. Tinggal kita upload aja gambarnya yang misalnya kalian ada menemukan rumus matematika gitu kan ya. Nah, bingung ini pakai apa jawabnya. Itu Anda potret aja, Anda upload di Wolfram Alpha ini. Nah, dia nanti menganalisis itu, oh itu rumus apa. Nah, kemudian ini jawabannya apa. Nah, itu bisa. Makanya itu eh, dulu kan ini website ini sering udah lama ya. Ini banyak sekali student-student siswa itu baik mahasiswa itu yang cheating curang dengan menggunakan Wolfram Alpha ini ya. Karena dia memotret soal itu, kemudian dia upload dan akhirnya dapat jawaban. Makanya kan banyak di
yang khususnya yang prodi teknik itu dosennya minta dikumpulkan HP-nya. Ya bukan untuk komunikasi dengan temannya, tapi untuk menjaga melakukan kecurangan seperti itu. Karena dengan Wolfram Alpha itu dia bisa hanya dengan Anda memotong dari rumus-rumus matematika. Ini juga tapi bisa digunakan juga untuk mencari data. Karena di Wolfram Alpha ini dia ada knowledge base yang cukup besar, tapi nggak sebesar yang ada di eh, Statista atau data research.google itu, tapi ya cukup lah kalau mau nyari-nyari. Nah, coba misalkan sekarang saya nyoba kata kuncinya blockchain saja misalkan. Atau poverty Indonesia sama aja kita samakan. Ya, maka di sini akan muncul ya eh, data poverty Indonesia itu dengan resumnya yang sifatnya itu bisa kita lihat. Tapi data ini kadang-kala dia belum update, beda dengan yang data di World Bank tadi. Kalau yang di World Bank tadi itu udah update ya dengan terbaru karena dengan penelitian yang terbaru. Tapi kalau di Wolfram ini ya ini datanya nggak connect dengan yang ada di World Bank secara langsung ya. Dia di Wolfram Alpha ini dia sesuai dengan yang di develop oleh developernya. Jadi kadang datanya itu outdated. Cuman untuk penelitian awal kita bisa ngecek membuat asumsi dari sini ya. Kita bisa membuat pendapat dari sini bahwa datanya itu seperti ini ya, ada penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2006 ini ya, mulai turun secara signifikan. Dan stabil standar itu mulai 2015 nggak terlalu, 2016 nggak terlalu, akan cenderung naik 2020. Ya, jadi di sini ini kita bisa melihat dari sisi data ya, secara umum, secara awal, data awal ya kalau untuk yang Wolfram Alpha. Nah, nanti bisa dieksplor ya di Wolfram Alpha-nya sendiri bagaimana data-data itu dikembangkan oleh si Wolfram. Kalau data yang sifatnya lebih liberal, dalam artian itu lebih bebas orang mengupload data itu ada di data Mendeley ini yang disediakan oleh Elsevier. Karena pengguna Mendeley mengupload data langsung di-upload aja dia di data.mendeley. Jadi data.mendeley ini akhirnya menjadi suatu bentuk database yang cukup besar ya. Cukup besar akhirnya di data.mendeley ini. Nah, Anda bisa melihat mencoba search di data.mendeley untuk datasetnya, pengembangan awal dari data Anda. Ini sepertinya perlu saya setting agar nggak ada coret-coret ya. Kayaknya coret-coret. Oke, terus sambil jalan aja nanti. Ya, nanti bisa dicoba di data.mendeley ini ya. Ada cukup banyak kalau datanya, baik yang update terbaru maupun dia yang lama itu cukup banyak di sini untuk yang data.mendeley ini. Totalnya ada berapa datanya ini? Kalau dilihat, oke ada banyak ini ya. Ini untuk properti aja 28.000 ini. Berarti dia datanya ada sekitar apa ini? 25 juta. Ya, 25 juta metadata. Oke. Oke. Untuk list lengkapnya bisa dilihat di basis data repository ya. Ini bisa dibuka di basis data indeks dan abstrak pada library.sida. Itu lengkap ada data ini ya, bisa dibuka. Nah, di web perpus itu Anda bisa melihat ada basis data berdasarkan nama jurnal yang sudah
dikurasi ya oleh perpustakaan. Nah, ini ada berdasarkan bibliografi, berdasarkan repositori data. Ini yang kita bahas tadi, repositori data. Ada Orward in Data, ada Gallup, ada Ibisword. Ini ada lokasi-lokasi mencari data. Ya, kalau yang kaitannya dengan life science, kaitannya dengan pertanian, kaitannya dengan kesehatan, itu bisa dibuka di data diet. Karena di data diet ini dia ada yang dia terkait dengan life science, itu dikumpulin di data diet. Jadi kalau yang nggak terkait dengan life science, dia nggak boleh diupload di data diet. Maka kalau mau mencari yang life science bisa di data diet. Untuk yang khusus Indonesia itu bisa dilihat juga ada di punyanya pojok statistik ya. Nah ini pojok statistik BPS. Nah ini mungkin bisa saya masukin di sini ya. Kalau mau misalkan ada yang mau mencari data yang Indonesia yang sudah ada statistiknya, dan juga ada yang mau ikut webinar gratis terkait dengan statistik. Nah ini bisa ngikuti di sini ya. Di pojok statistik ini gratis ya, bisa langsung diikuti, dicek di sini kalau ada yang sedang ongoing, mau kapan, ini baru selesai ini Selasa kemarin, nanti bisa langsung ikut aja secara webinar online di situ. Ini merupakan layanan yang disediakan oleh pojok statistik. Kalau ada yang mau bertanya-tanya terkait dengan pojok statistik ini bisa juga langsung ke kampus 2. Di Perpus kampus 2 ada petugas dari pojok statistik BPS yang standby di situ pagi sampai siang. Ya, kalau sore nggak ada dia. Ada pagi sampai siang ada di pojok statistiknya. Oke. Selanjutnya mesin pencari artikel ilmiah. Nah, kalau yang ini yang tentu yang sering saya gunakan adalah lens.org. Tapi kita explore dulu yang mulai dari yang Scholar dulu. Ya, kita explore dulu. Mungkin ada yang terlewat di sini cara memanfaatkannya. Kalau penggunaannya kita mulai misalkan dari sama ya properti. Nah, kalau kita ngelihat di sini, ini kan ada muncul ya related paper, charted paper. Ini merupakan plugin extension yang saya install di Google Chrome ini, sehingga bisa langsung melakukan interaksi dengan paper ini. Misalkan saya ingin nyoba related papernya ini, dia bisa memperlihatkan, nah, bahwa paper ini itu dia terkait dengan paper-paper ini. Kita bisa langsung mengetahui papernya terkait dengan apa, dan kita bisa menuju paper yang terkait. Ini biasanya karena paper-paper ini disitasi oleh paper tersebut. Kalau mau chat with paper ini, ya saya langsung ke lokasinya, kemudian Skyspace saya akan langsung otomatis mendeteksi paper ini ya, dan kemudian dia akan membaca konten yang ada di paper ini, dan saya tinggal menanyakan kayak GPT gitu, tapi database-nya dari paper ini gitu ya. Atau kita bisa langsung membuat literatur review tapi sumber awalnya dari paper. Nah, itu kalau Anda memasukkan add-on Skyspace yang di Google plugin itu extension ya, add-onnya Skyspace. Untuk saat ini dia masih gratis ya, tapi kalau ada beberapa limitasinya, dia ada beberapa limitasi berapa kali itu baru bisa dipakai. Nah, silakan dicoba dieksplor sendiri ya. Jadi di Google Scholar ini bisa dimunculkan extension seperti ini. Nah, untuk pencariannya ini juga sama, ini juga Anda bisa memanfaatkan tanggal dan waktu yang ada di sini. Ya. Tapi kalau mau lebih tepat sasaran lagi, ya Anda tinggal memasukkan seperti boolean yang tadi, teknik yang tadi ya. Misalkan hanya ac.id gitu kan. Nah, dia akan mencoba mencarikan zat yang ACID. Tapi kadangkala ini ini jadi ya keluar hanya zat yang ACID. Karena ACID itu kan
pendidikan. Nah, berarti dia hanya mencarikan yang sifatnya dari sumber pendidikan. Tapi hanya dari Indonesia semua. Nah, kalau yang dari luar bagaimana? Ya, berarti Anda masukkan yang lain, misalkan fc.kir, gitu kan. Ini kan dari Iran, gitu kan. Nah, dia yang sumber yang dari. Ya, ini bermanfaat sebetulnya untuk melakukan suatu bentuk literatur review yang sifatnya region. Paper-paper yang dari Indonesia saja atau bagaimana. Tapi di sini nggak enaknya dia nggak bisa kita filter secara langsung. Ini buku, ini artikel, ini apa artikel yang belum peer review, dia nggak bisa akhirnya. Ya, makanya di Google Scholar ini banyak database-nya cukup besar. Tapi kita perlu bekerja keras memfilter-filter. Nah, bagaimana cara mencari kalau misalnya artikelnya itu nggak bisa diakses gitu. Nah, ini ada versi, ya Anda cek versinya. Versinya ini bisa ada enggak yang versi open access-nya dari artikel ini. Kalau misalkan nggak ada, coba Anda buka dan Anda pakai extension namanya itu eh, keluar pada extension saya atau namanya itu Scat AI sama namanya itu OA ya. Nah, dia bisa mendeteksi ini dia ada open access-nya atau tidak. Kemudian kalau kita buka lagi ini ada Garuda. Nah, kalau yang khusus Indonesia saja, penerbit Indonesia, ya ini lokasinya, ya 2.900 artikel dengan 20.000 jurnal. Nah, Anda nyari di sini ya keluar semua dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang jurnal terakreditasi bagaimana? Nah, jurnal terakreditasi tempatnya bukan di sini. Karena di sini belum tentu terakreditasi. Tapi kita bisa mendeteksi artikel-artikel dari jurnal terakreditasi itu di sini. Karena di sini ada logonya kalau dia terakreditasi atau tidak. Ya. Nah, contoh misalkan ini agak lama kalau Garuda ini memang dia. Apalagi kalau jam-jam siang begini ini. Nah, ini aksesnya menjadi cukup lama. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan saya belum bisa terbuka juga. Karena di Garuda ini memang dia cukup lama untuk aksesnya terbuka. Kalau yang sifatnya free ya di DOAJ. Ya, semua artikel yang muncul di DOAJ ini bisa kita buka secara free. Dan yang paling lengkap ini yang ini. Nah, ini yang paling lengkap. Ini yang saya gunakan. Ya, setiap hari itu saya pakai ini. Ini kita bisa mencari mulai dari artikel, buku, studi, ya, dengan total yang cukup banyak. Sekarang kita coba lihat, ini juga bisa pakai teknik yang tadi ya, misal begini ya, poverty and urban. Jadi kita mencari kemiskinan, tapi satunya juga ada daerah urban. Dan dia harus muncul dalam satu teks itu, dalam satu file itu. Kalau dia nggak muncul, hanya muncul salah satunya, maka ini dia nggak muncul di pencarian. Tapi kalau kita kasih OR di sini, maka juga ini atau ini muncul. Ya. Jadi modelnya bisa pakai seperti itu untuk operatornya. Nah, ini ada 80.000. Nah, di sini kita bisa memfilter sesuai dengan kebutuhan. Dokumen type-nya kita filter misalkan nyari buku ataukah nyari jurnal artikel. Kalau misalkan nyari buku, ya kita filter buku dan kemudian kita nyari yang bisa dibaca secara open access, ya kita pilih yang open access. Ya, gold ada 2, green ada 40. Apa bedanya green sama gold ini? Kalau green ini yang di officialnya itu dia harus bayar, tapi kita bisa mencari di lokasi lain, di depository kampusnya. Nah, biasanya kita bisa mengakses gratis di situ. Nah, itu open access yang dia yang bisa dikatakan green. Kalau gold ini ya di lokasi aslinya dia memang udah gratis gitu. Kita buka aja. Nah, total ada 42 ya. Nah, sekarang kita tinggal kalau misalkan ini udah oke, nah dan nggak perlu Anda filter lagi, ya Anda bisa langsung mengekspornya ke JPEG seperti ini.
dan nanti dimasukkan ke Mendeley atau Zotero-nya. Ya, nggak perlu mengcopy satu-satu judulnya. Dan kalau mau dianalisis, ya tinggal dianalisis saja. Dari 42 buku ini, penerbit paling banyak siapa, kemudian author paling aktif siapa, dan topik yang paling menarik apa, penulis paling banyak dari mana. Ini semua sudah bisa kita cek di sini. Ya, Excel-nya tadi bisa, BibTeX-nya tadi bisa kita pakai untuk digunakan di Zotero atau Mendeley, ya, khususnya untuk reference management. Ya, karena sifatnya yang komplit dan gratis seperti ini, ya ini yang paling enak, yang sering saya pakai. Ya, data yang ada di sini, kalau totalnya di sini, dia ada, kalau kita filter dia dianya yang di open access-nya kita tutup juga, ya. Ada 266 juta ya item, academic item. Oh, bayangkan itu banyak sekali, itu ada 266 juta. Sampai saat ini kalau menurut saya ini adalah database akademik yang paling lengkap, ya, ada 266 juta. Padahal ini dia hanya scholarly work saja, belum yang patennya dia. Yang paten ada lagi dia. Dan itu semua Anda bisa memanfaatkannya secara gratis. Bisa diakses, metadatanya, bisa difilter, bisa dibuat analitiknya untuk melakukan literatur review yang ada di sini. Ya, semuanya bisa dilakukan. Ya, makanya Lens ini cukup komplit. Ya, kalau dikasih waktu free 2 hari mau bikin satu paper gitu, bisa udah 1 hari aja. Sekarang sudah bisa dimungkinkan Anda bikin satu artikel. Ya, kalau dengan model referensi yang cukup komplit seperti ini. Oke. Ya, secara lengkap ada bisa dicek di webnya perpustakaan ya. Di sini ya. Ini secara lengkap bisa dicek di websitenya perpustakaan. Ada basis data berdasar pada bibliografi, basis data berdasar nama jurnal, basis data berdasar pada repositori, basis data berdasar pada preprint. Ini yang basis pada bibliografi. Ya, ini kok masih ada yang cocok ini, apakah belum saya matiin ya? Sudah saya matiin. Ya, oke. Lanjut untuk mesin pencari yang lain, mesin pencari skripsi sama tesis. Nah, ini yang biasanya mahasiswa bingung nyari judul, kasih judul apa ya? Sebenarnya ini cari aja judul di watid.org atau Rama. Ini kan contoh-contoh skripsi yang sudah dilakukan. Ya. Kalau WATD ini dia tesis atau disertasi yang dilakukan di luar negeri. Di Indonesia masih jarang yang diupload di sini. Ya. Ini yang di luar yang dia banyak yang terkoneksi ke sini. Tapi mungkin Anda bisa menjadikannya inspirasi untuk nyari judul tugas akhir, ya, open access tesis dan disertasi. Semua yang di sini bisa diakses secara gratis di lokasinya masing-masing. Ya. Anda bisa buka di lokasinya masing-masing, tinggal diklik lokasi yang seperti ini. Ya, ada kalanya sudah dipindah seperti ini, sudah dipindah dia. Kalau udah dipindah berarti kita perlu ngecek lokasi lainnya apakah masih ada apa enggak. Ya. Jadi kadangkala metadatanya masih menunjuk ke lokasi yang lama, dia terpindah ke lokasi yang baru. Anda perlu nyari secara umum aja pakai Google ini. Karena ini pertanyaan, coba kita cari dengan model seperti itu. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini ada. Coba kita buka. Apakah sesuai dengan lisensinya yaitu open access?
dan ternyata memang open access ya. Nah, memang di sini berarti semuanya ini yang di sini semua tugas akhirnya memang open access bisa diakses. Sama seperti kalau di Umsida kan juga open access. Di Umsida semua bisa diakses di beberapa lokasi. Kalau Anda mau mencari skripsi yang ada di Umsida, Anda bisa mencari di beberapa lokasi. Pertama Anda masuk di sini ya, webnya Umsida, Perpus, library.umsida, koleksi, koleksi referensi, literatur kelabu. Nah, di sini nanti ada informasi skripsi sama tesisnya, dia ditaruh di mana. Ya, ini untuk 2022 sampai sekarang ada di archive.umsida. Nah, ini semua judul-judul skripsi sama tesis jadi satu di sini, mulai tahun 2022. Kalau yang 2018 sampai 2022 diakses di sini. Tapi ini hanya bisa diakses pakai WiFi Umsida. Ya, kalau nggak pakai WiFi Umsida dia nggak bisa. Ini kayaknya keliru nggak pakai pakai Nah ini. Ya, jadi bisa diakses di sini. Ini mulai mulai 2018 sampai 2022. Kalau yang 2016 sampai 18 ini bisa diakses di April. Kalau 2016 ini bisa diakses luring di sini atau diakses daring di sini. Ya, 2016, 17 atau 2000 ke bawah, 2016 ke bawah. Nah, itu bisa Anda akses di myOmsida Elip atau di bawahnya. Nah, kan untuk kalau database tesis-tesis lainnya atau skripsi-skripsi lainnya dari luar negeri, wah ini semuanya lengkap di sini, sudah disediakan. Anda mau nyari di mana? Nah, Anda mau cek aja, dibuka nanti coba untuk lokasi-lokasi database skripsi, tesis, disertasi yang secara global ya. Nah ini tadi yang tesis, disertasi dia, disertasi di University of Munchen. Nah, Anda kalau ingin tahu gambarannya orang bikin disertasi di luar negeri itu modelnya kayak gimana, nah Anda bisa lihat di sini ya, apa yang mereka tulis. Oke, kalau Rama ini apa? Rama ini adalah koleksi dari repositori atau database skripsi di masing-masing kampus di Indonesia. Ini tapi masih belum lengkap ini ya, hanya sebatas 259 kampus. Padahal di Indonesia ini ada 5.000 kampus ya. Jadi ini masih hanya skopnya masih kecil, tapi minimal Anda bisa pakai untuk gambaran dari kampus-kampus besar. Karena yang kampus-kampus besar berapa sudah ada yang di sini ya. Jadi bisa Anda cek ini. List lengkapnya silakan dieksplor di literatur kelabu tadi. Kalau mesin pencari forum atau diskusi bagaimana? Nah ini memasukkan ini term ini kita copy, kemudian kita masuk ke google.com dan di sini kita pasang termnya tadi dan jangan lupa dimasukkan pencariannya, misal Anda mau nyari blockchain. Nah dia akan hanya mencari di forum ya, spesifik hanya di forum-forum saja. Misal Anda nyari orang yang ngobrolin masalah itu di mana, itu dia di sini dia hanya mencari di forum-forum aja. Atau bisa juga pakai plugin namanya, kalau nggak spesifik, kita pakai plugin namanya discussion button for Google Search. Nanti di Google-nya bisa muncul kayak punya saya ini, ada tombol discussion. Nah kan dia akhirnya spesifik ke discussion. Kalau masukkan term tadi, kalau kita nggak tepat termnya tadi ada tanda spasi gitu, dia nggak muncul. Kalau yang ini pasti dia sudah pas forum semua ini. Nah, nggak ada yang atas hanya di blog, tapi ada di list forum-forum aja dia. Bagaimana dengan saat ini penggunaan AI untuk pencarian ya? Jadi memang yang pemanfaatan aslinya awalnya itu kan dikembangkannya teknologi AI itu adalah untuk pencarian. Ya, contohnya misalkan kalau kita pakai Perplexity, ini kan untuk pencarian. Nah, pencarian tapi bisa difokuskan pencarian di akademik dokumen, kemudian difokuskan pada discussion, difokuskan pada video, atau difokuskan pada data yang ada di Wolfram Alpha. Ya.
Kalau kita fokuskan pada akademik, ya pasti nanti munculnya di akademik saja dia sumbernya. Kalau kita melakukan pencarian, jadi menggunakan perplexity untuk pencarian, ya. Meskipun hasilnya dia membuat suatu bentuk kesimpulan seperti ini kadang-kala kesimpulannya nggak sesuai, ya. Jadi Anda harus berhati-hati dengan answer yang dikeluarkan oleh AI. Karena dia hanya cocokologi saja, mencocokkan, oh ini sepertinya pas dengan ini, oh ini sepertinya pas dengan ini. Tapi hasilnya bisa saja dia nggak pas, tapi dia pas-pasin aja, ya. Jadi Anda perlu berhati-hati juga kalau menggunakan bantuan AI untuk yang ini answernya atau summary-nya. Nah, ada juga yang dikembangkan Google. Nah, yang ini pencarian juga sebetulnya. Karena dia connect dengan internet, jadi akhirnya bisa untuk membuat pencarian, ya. Misal contoh find library gitu kan. Nah, kalau yang ini sebetulnya kan pencarian juga. Ya. Kita bisa memanfaatkannya untuk pencarian. Karena dia sudah connect dengan internet tadi kan. Nah, maka kita bisa memanfaatkannya untuk pencarian juga. Nah, ini di sini lokasinya. Ya, yang ini lokasinya di sini. Nah, yang ini lokasinya di sini. Tapi saya rasa baik yang Perplexity maupun yang BART ini, kalau kita nggak paham apa yang kita cari, juga akan dia susah juga memberikan yang sesuai, yang tepat. Ya, maka Anda sendiri juga harus paham apa yang dicari dan memahami eh, konteksnya dulu. Ya, makanya belajar dulu, yang penting itu belajar konteksnya, baru kita bisa memanfaatkan AI dengan benar. Bing Chat ini juga sama. Ini kan Bing ini kan barangnya atau engine-nya itu adalah yang dipakai sama ChatGPT. Ya kan sama-sama milik Microsoft. Nah, cuman kalau mau yang apa eh, hasil yang pas, itu ya sama seperti tadi. Ketika Anda mau melakukan pencarian terkait dengan literatur, ya di sini bukan tempatnya, karena dia hanya menyampaikan pencarian yang nggak menyeluruh. Ya, contohnya misalkan tunjukkan terkini terkait dengan blockchain gitu ya. Tapi dia nggak akan mungkin bisa menunjukkan secara tepat, ya, karena apa yang dia cari itu sebatas pencarian cepat saja. Nah, maka dia akan menggrab yang paling cepat. Yang seperti kayak orang nyari cepat, dia ngambil aja, sekiranya cukup untuk menimbulkan respon, ya dimunculkan. Jadi akhirnya hasilnya juga nggak begitu sesuai. Ya, Anda bisa ngelihat di sini. Hasilnya nggak begitu sesuai. Kalau kita buka di lokasi aslinya, apakah itu sesuai dengan yang diinginkan kita gitu. Nah, ternyata ini tahun 2021. Nah, kan ya nggak sesuai. Ya. Yang kita inginkan adalah yang terbaru. Jadi posisinya di sini ini menggunakan BART AI atau GPT sekalipun untuk langsung direct instruction seperti itu sangat salah, ya, karena mereka akan memberikan balasan yang sejatinya nggak akan pernah tepat, ya. Maka kita sebagai usernya juga harus memanfaatkan dengan eh, pengetahuan kita terlebih dahulu, ya. Kita arahkan sesuai dengan pengetahuan kita terlebih dahulu. Ya, jadi memanfaatkannya ini memang untuk pencarian awal saja sebetulnya. Untuk belajar awal, orang belum tahu sesuatu, saya belum paham apapun mengenai misalkan sipil. Nah, itu lokasi belajar pertama awal itu ya bisa pakai itu. Tapi kalau untuk hasil terakhir itu nggak bisa. Ya, ini sudah saya bahas di OLC yang AI. Ya, saya bahas di OLC yang AI. Kalau ada yang belum mengikutinya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya perpustakaan. Nah, yang agak cukup akurat itu yang ini, ya. Meskipun belum bisa saya katakan ini 100% akurat, tapi ya ini ya sangat cukup membantu next levelnya dari yang BART maupun yang Perplexity. Nah, contoh ya, dengan kata kunci yang sama. Nah, si Skyspace ini memunculkan banyak literatur yang secara rapi lebih disusun.
Nah, seperti ini, ya kan? Di mana citasinya itu disusun secara lebih rapi. Bahkan kita bisa melihat metode yang digunakan apa dari paper-paper ini. Kita bisa melihat hasilnya atau summarize abstraknya bagaimana dari masing-masing paper ini. Ya, jadi ini kalau untuk belajar pertama atau misalkan untuk membantu membuat literatur review, mendapatkan insight gambaran paper yang mau dibuat bagaimana, artikel yang mau dibuat bagaimana, ini Skyspace ini sangat membantu, ya khususnya untuk pencarian literatur-literatur yang sifatnya apa untuk dokumen ilmiah. Dan hal yang sama juga dipakai oleh SkyKI. Ini sama seperti Skyspace, cuman yang SkyKI ini berbayar. Dan GPT Plus 4,0 pastinya ya, karena dia memiliki kemampuan saat ini yang 4,0 itu bisa connect internet. Jadi dia mirip dengan Perplexity yang sekarang yang jadi 4,0. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ini. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada bisa kita akhiri saja. Oke, nggak ada ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung menghubungi ke perpustakaan di admin perpustakaan dan bisa juga mengunjungi website perpustakaan karena informasi-informasi tadi sudah ada di koleksi perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.